selamat sore. Jumpa lagi dengan saya di IG Live Santai Sore Seru ya bersama saya Eni. Sore ini saya akan kedatangan teman baru juga. Beliau masih muda ya, masih kebetulan masih study di universitas di Mataram, tapi karya-karyanya lumayan produktif ya, teman saya ini. Ya, halo Kak Ros, apa kabar? Ya, jadi hari ini kami akan ngobrolin tentang gimana sih caranya menulis antologi. Ya, ini lagi ngetren ya kayaknya ya. Jadi banyak banget nih kalau kita searching di Instagram gitu ya. Banyak yang menulis antologi. Sebenarnya antologi itu apa ya? Nanti kita akan bahas ya. Terus gimana caranya supaya teman-teman bisa ikutan gitu ya? Caranya apa aja, perlu apa aja gitu ya. Nah, ya nanti sambil menunggu ya teman saya hadir. Ya, halo Sugi, halo Kak Sri. Ya, jadi memang untuk penulisan buku itu memang banyak ragamnya ya gitu. Jadi ada memang yang menerbitkan bukunya sendiri gitu ya, personal gitu ya, karya sendiri. Ada juga yang karya yang bersama-sama ya, seperti dalam komunitas juga ya. Kami kebetulan juga menerbitkan bukunya itu bersama-sama. Jadi satu buku isinya ada beberapa karya gitu ya. Nah, jadi itu bisa jadi opsi ya, bisa jadi pilihan juga nih buat temen-temen kalau mau menerbitkan buku. Karena menerbitkan buku itu bisa berbagai macam cara ya. Kalau misalnya pengen sebagai buat latihan gitu ya, bisa juga nih teman-teman mulai dengan ikutan misalnya antologi buku-buku ya, bikin buku yang bersama-sama gitu ya, semacam antologi gitu. Nah, bisa juga kalau di komunitas kami ya seperti ini juga ya. Nah, ini juga karya bersama nih, jadi buku karya bersama. Jadi at least kita sudah punya karya ya, karya buku, dan itu diterbitkan misalnya gitu ya. Nah, memang belakangan banyak nih teman-teman yang bikin gerakan juga ya, gerakan menulis bersama. Nah, saya senang banget nih. Jadi ini bisa mewadahi teman-teman untuk terus berkarya, terutama menulis ya. Jadi bisa berbagai macam ini ya, tema ya. Kadang ada yang tema-temanya seputar penulisan novel gitu ya. Ada juga yang menulis tentang cerita anak atau puisi gitu ya. Nah, itu kalau saya lihat memang tergantung siapa yang membuat gerakannya gitu. Nah, kalau di komunitas kami kebetulan memang lebih ke ini ya, karya untuk anak ya. Jadi bukunya tuh buku cerita tentang anak. Nah, jadi isinya juga ya seputar tentang anak gitu ya. Jadi cerita-cerita anak, cerita yang berhubungan dengan anak gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mulai nih, kalau misalnya suka menulis gitu ya. Terus genre apa nih yang kalian suka gitu. Kalau misalnya ada yang suka menulis novel atau menulis cerita pendek gitu, bisa juga. Jadi banyak banget yang menyediakan wadah media untuk kita tetap bisa terus berkarya. Seperti teman saya ini juga. Nah, jadi kalau dilihat nih perkembangannya ya, untuk pembuat buku ya sudah semakin dinamis gitu ya. Jadi kalau dulu itu orang bikin buku kan harus ke penerbit misalnya gitu ya, harus mengirimkan naskahnya gitu ke editor di penerbitan gitu ya. Terus nanti
mereka terima, dicek dulu kan apa sesuai atau enggak, apa menarik atau enggak nih untuk dipublikasikan. Kemudian nanti kalau misalnya sudah melalui proses di penerbitan gitu ya, bisa jadi bukunya dicetak gitu ya, kerjasama. Ada juga yang mungkin sudah kirim nih ya ke penerbitnya gitu, tapi ditolak. Itu zaman dulu ya, itu susah banget kayaknya memang. Jadi kalau zaman dulu itu bikin buku memang nggak semudah sekarang ya. Nah jadi dulu itu penerbit juga kan sedikit ya, jadi hanya bisa apa kita kirimnya yang itu aja mungkin ya. Nah jadi dan proses seleksinya juga mungkin lebih ketat gitu ya, karena mungkin yang kirim juga banyak gitu kan, semua orang pengen bikin buku gitu ya. Terus dan kemungkinan besar banyak juga nih yang ditolak. Jadi ya jadi banyak nih teman-teman yang cerita juga ya. Iya, dulu saya udah pernah nih kirim ke penerbit A gitu ya. Terus ternyata nggak lolos seleksinya gitu. Jadi bukunya nggak bisa dicetak gitu ya, nggak bisa diterbitkan. Nah, tapi kalau sekarang nih ada option baru ya. Jadi karena sekarang sudah lebih sudah lebih berkembang ya. Jadi banyak gerakan-gerakan juga yang berhubungan dengan penulisan, gerakan-gerakan untuk membuat karya ya. Nah, jadi ini bisa juga dimanfaatin nih teman-teman. Mumpung ini lebih mudah ya dibandingkan kita harus approach ke penerbitan gitu ya. Nah, jadi ini bisa juga buat opsi teman-teman nih untuk membuat buku. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung ya mau menulis bukunya dari mana nih gitu. Iya nih saya sih pengen nih misalnya gitu ya. Pengen deh punya karya gitu. Pengen punya buku gitu ya yang bisa diterbitkan, nanti bisa bisa saya berikan ke orang lain gitu ya. Nah teman-teman bisa nih mulai dulu gitu ya, mulai dengan menulis dulu nih ide gagasannya nih, bukunya mau tentang apa gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa kumpulin ide-ide juga dulu ya. Jadi mulai ditulis dulu nih, karena ide-ide itu mungkin datangnya banyak ya, bisa dari kita nonton TV gitu ya, atau mungkin kita dengerin musik, kita lihat atau baca buku, itu bisa jadi dapat ide gitu ya. Nah jadi mulai ditulis dulu. Yang penting idenya dulu deh, jadi kalau punya ide jangan lupa ditulis, karena kalau nggak ditulis itu nanti bisa lupa. Nah nanti kalau sudah lupa ya udah deh, nanti kemana-mana jadinya, jadi nggak jadi. Nah jadi seperti ini ya yang selalu saya ingatkan nih teman-teman, saya punya tips pasti ya buat menulis buku nih, buat teman-teman yang bingung mungkin ya mau memulai menulis dari mana. Nah jadi tadi pertama tentukan dulu tadi ya temanya, atau kalau misalnya punya ide jangan lupa ditulis. Halo Jamal. Ya jadi tips pasti ini memang sudah mulai digunakan teman-teman ya di komunitas. Jadi kebetulan kami kan juga sudah udah cetak mau ke 6 nih buku-bukunya ini, dan jadi teman-teman bisa juga nih memulainya nih kalau misalnya teman-teman mau ya. Jadi pertama tentukan dulu temanya, pilih temanya itu bisa yang sederhana ya, jadi yang deket nih dengan kita ya mungkin ya, atau misalnya kita punya kebiasaan apa gitu ya. Nah jadi misalnya kita suka berkebun gitu ya, atau mungkin juga kita suka menjahit, atau suka merajut, memasak. Nah itu kan ini ya bisa kita bagikan gitu ya. Nah pilih temanya dulu sebisa mungkin yang memang ini ya kita kuasain gitu ya. Nah kalau sesuatu yang kita kuasain itu lebih enak nih, jadi kita juga bisa ceritanya itu lebih mengalir gitu ya. Nah kemudian kalau sudah pilih temanya, teman-teman juga bisa mulai pilih ini audiensnya buat siapa nih gitu.
ya. Kalau misalnya di buku kami ini kan audiensnya anak-anak, nah jadi lebih enak lagi sebenarnya ya. Jadi kita bisa sesuaikan nanti kalau kita pilih audiensnya siapa itu, kenapa, karena itu bisa mempermudah kita nanti cara ngomongnya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita sudah tentukan audiensnya nih, misalnya anak-anak gitu ya, misalnya kita mau spesifik ngomong ke anak usia 5 tahun gitu ya. Nah, anak usia 5 tahun kan nih misalnya TK ya. TK itu ya kalau kita bayangin kan mereka biasanya baru mulai belajar baca, atau mungkin juga belum bisa baca ya kebanyakan. Jadi mungkin pakai kata-katanya ya yang minimal gitu ya, sebisa mungkin dibanyakin gambarnya misalnya gitu. Atau mungkin kalau ada kata-katanya, mungkin kata-kata yang menunjang dia untuk belajar baca misalnya gitu ya. Saya ada contoh ya. Nah, ini nih. Jadi misalnya seperti ini nih contohnya nih. Nah, ini dari karyanya Kak Lydia ya. Nah, jadi kebetulan dia memang sudah spesifik nih untuk anak-anak yang umurnya ya kira-kira TK lah ya. Nah, jadi mereka lagi belajar baca gitu ya. Nah, anak-anak TK kan biasanya itu lagi belajar baca, terus lihat gambar gitu-gitu ya. Jadi bukunya juga. Nah, jadi dia ngajarin untuk anak ya seperti mengeja gitu ya. Nah, ini bisa digunakan juga ini teman-teman. Jadi kalau kita tentukan audiensnya, jadi kita tahu nih. Nah, kita bisa bayangin juga, oh anak 5 tahun itu biasanya kemampuan untuk bacanya kan masih ini ya, masih relatif ini ya, bahasa-bahasa apa, kata-kata yang mudah gitu ya. Nah, jadi kata-katanya juga, nah kata-katanya juga yang mudah, terus lebih banyak gambarnya, atau mungkin juga kata-katanya juga lebih sedikit gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi bahan kita untuk buat ininya ya, perkataannya nanti apa di bukunya. Nah, oke. Ya. Nah, terus PA ya. P sama A udah, S-nya itu adalah segera mulai. Jadi, teman-teman kalau misalnya ada ide nih, nah itu segera mulai ya. Jadi tadi segera dituliskan. Nah, jadi mungkin bertahap ya. Mungkin dalam penulisan buku kan memang tidak bisa, mungkin tidak bisa langsung ya. Jadi bertahap. Jadi mungkin kita coba luangkan waktu ya. Kalau dapatnya sedikit dulu ya nggak apa-apa. Jadi dikumpulin dulu ya. Yang penting segera mulai ya. Jadi mulai dituliskan. Jadi kalau di gerakan nulis yuk ini memang kan karena terbatas halaman ya. Jadi sebenarnya nggak banyak gitu ya. Kita hanya bikin 10 halaman gitu ya. Nah, bagaimana dengan 10 halaman itu kita menyiasatinya gitu ya. Sebenarnya tricky juga ya 10 halaman itu. Kalau mau bikin ceritanya nanti kepanjangan juga nanti repot ya motongnya gitu ya. Nah, kalau misalnya bikin ceritanya kedikitan takutnya nanti nggak endingnya susah gitu ya. Nah, jadi memang perlu dipikirin juga ya. Nah, biasanya saya membagi-bagi tuh halamannya. Jadi kalau misalnya kita terbatas dengan halaman ya, jumlah halaman gitu ya. Nah, itu biasanya kita atur siasati ya gitu dengan pembagian halaman gitu ya. Nah, jadi biasanya awal-awal itu 3 halaman awal atau 2 halaman awal itu untuk perkenalan. Halaman ketiganya itu sudah mulai ada seperti ada masalahnya misalnya gitu ya. Nah, kemudian halaman ke-4 5-nya ini mulai klimaks. 7 8 ini sudah mulai memasuki 7 8 9 itu sudah memasuki penyelesaian masalah, dan 10-nya itu untuk pesan moralnya gitu ya. Nah, kalau cerita anak. Nah, memang ada orang yang mudah ya untuk menyampaikannya itu dengan gambar. Ada juga yang lebih mudah dengan tulisan. Nah, ini juga bisa bisa dicoba gitu ya. Nah, kalau saya sendiri lebih gampang gambar dulu nih gitu, baru ceritanya gitu ya. Nah, tapi ada juga yang ceritanya dulu nih, tulisannya dulu, naskahnya dulu, baru ilustrasinya gitu.
Nah, ini bisa bisa digunakan aja, metode ini bisa bisa dua-duanya dipakai. Mau yang mana dulu itu bebas aja ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya biasanya sih saya runutannya itu jangan terlalu lama-lama gitu ya di halaman itu gitu. Biasanya mengalir dulu sampai sampai halaman terakhir gitu ya. Nanti kita akan tambah-tambah sesuatu gitu ya. Seperti di edit pribadi gitu ya. Nah, jadi kadang kita suka terjebak di halaman itu aja gitu ya, jadi nggak maju-maju gitu ya. Sama aja nih sebenarnya penulisan penulisan apapun kayaknya ya, banyak juga yang mengalami ini, jadi stuck gitu ya di halaman itu aja, nggak maju-maju gitu. Nah, kalau kalau saya sih biasanya saya ini bilang ke teman-teman, eh, mengalir dulu aja sampai halaman 10, nanti dicoba nih seperti apa ceritanya, jangan stuck di satu atau dua halaman aja gitu. Karena nanti sebenarnya kita bisa ulang lagi kan ya, jadi kita bisa see through lagi, kita coba tambahkan apa ya. Kalau misalnya karena di gerakan kami ini kan, karena kita memang menulis dan juga mendesain sendiri bukunya. Nah, jadi kadang-kadang nih teman-teman kebanyakan ini ya asik di satu dua halaman di awal gitu ya, terus melanjutkannya itu agak-agak ini nggak bisa ngelanjutinnya gitu ya. Nah, jadi biasanya saya pandunya ya udah ditulis dulu sampai terakhir, nanti kita bisa eh, apa bisa hias lagi gitu ya. Kalau kalau kita mendesain gitu kan, misalnya kita cari tokohnya dulu, kemudian nanti sesudah ada tokohnya kan kita juga akan cari ininya ya, backgroundnya atau latarnya gitu ya. Nah, jadi nanti sesudah itu mengalir sampai halaman terakhir, kita bisa balik lagi kan, kita hiasi lagi yang halaman depan-depannya. Nah, tadi S, kemudian T. Nah, T itu, nah kita mulai tulis tadi ya. Jadi sambungannya tadi, setelah setelah udah segera mulai, kita tulis tadi, mulai menulisnya. Jadi mulai halaman per halamannya kita mulai tulis. Dan I-nya itu adalah inspirasi bisa datang dari manapun ya. Jadi tips pasti saya itu sudah mudah ya gitu, jadi semua orang bisa menulis. Jadi dengan menggunakan tips pasti saya ini, Anda juga bisa menulis. Nah, nanti kalau misalnya Anda mau lebih tahu lagi ya, lebih detail lagi, Anda bisa DM saya ya di Instagram saya @pennyulandari626. Oke, saya lihat ini teman saya sudah hadir ya, coba saya invite langsung ya. Oke, bisa, semoga jaringannya juga bagus nih. Ya, halo. Ya. Halo Kak Ida. Oke. Oh, oke, halo. Iya, saya pakai Sore, Zoom. sore semuanya. Iya, sore. Ini Kak Ida ini ya, kita saya di Jakarta, Kak Ida ada di Lombok ya. Ya Kak, Iya. saya di Lombok Tengah sekarang. Waduh, jauh banget ini. Ini Lombok Tengah oke juga nih ya. Alamnya bagus juga nih, deket deket kemana-mana juga ya. Mau naik gunung juga deket ya. Oke, teman-teman, perkenalkan dulu ya. Ini teman baru saya yang tadi saya ceritain ya. Beliau masih cukup muda ya, masih studi di Universitas Mataram ya, benar Ida ya. Kemudian tapi lumayan produktif nih teman saya ini. Nah, tanpa berlama-lama saya langsung ini aja deh, langsung Kak Ida perkenalkan diri ya, Kak Ida. Oh ya, terima kasih Kak. Perkenalkan semuanya, nama saya Ida Royani. Mungkin tadi sudah dikasih tahu sama Kak Penny ya. Saya dari Lombok Tengah dan saya saat ini sedang menempuh studi S1 semester 7, semester akhir, menuju akhir di Universitas Mataram. Kemudian saya pendidikan matematika sebenarnya ya, sangat
berbanding terbalik dengan yang saya tekuni saat ini. Oh iya ya, Tapi benar-benar. Kamu ini ya, studinya matematika ya? ya Kak, saya matematika. Kemudian saya dari Lombok Tengah, apalagi Kak? Udah kayaknya gitu cukup Kak ya untuk perkenalan. Iya, perkenalannya udah cukup panjang ya. Iya, jadi Ida, tadi ya kamu bilang agak nggak nyambung ya, kamu studinya di matematika, tapi sukanya menulis ya. Ya, Sejak kapan kamu suka menulis, Ida? sebenarnya untuk nulis, saya awalnya nulis dari nulis diary Kak sebenarnya. Oh, oke. Saya suka nulis diary dulu sejak masih aliyah, sejak masih MTS juga Mm-mm. bahkan sejak MTS saya suka nulis diary karena saya tipe orang yang susah cerita ke orang lain gitu. Jadi saya menceritakan sesuatu di buku, di tulisan begitu. Mm-mm. Tanpa sadar akhirnya sejak semester 4 kemarin, sejak mulai pandemi, saya mulai memikirkan apa sih yang bisa saya kembangkan dari tulis menulis ini begitu. Mm-mm. Kemudian ya saya kasih dengan mulai dengan buku antologi Kak. Mm-mm. Sejak itu saya mulai sekarang. Oh, oke oke. Jadi kamu menulis antologi itu sejak ini ya, 2004 ya? Tadi 2000 berapa? 2020 Oh, Kak. 2020. Oh, Mulai pas pandemi ya, pas pandemi. Sorry, sorry. Wah, jadi pas pandemi. selama pandemi kamu produktif juga ya, Ida ya. Nggak bisa berdiam diri, tapi apa tetap berkarya ya, produktif juga nih. Kalau kalau saya dikirimin ininya ya, resume singkatnya, wah saya baca, wah banyak sekali ya karya kamu ya. Saya bacain sedikit ya, karya kolaborasinya nih. Ada yang non-fiksi, ada juga antologi puisi kolaborasi. Nah, ada juga karya solonya ya. Wah, ini dan kebanyakan ini dimulai tahun 2020 ya, Ida ya. Ya, di pertengahan tahun Kak. Ah, itu pertama kali kamu ikutan antologi ini itu di mana? Di komunitas apa atau di gerakan apa, Ida? Pertama kali sebenarnya gini Kak. Kan pandemi nih. Saya nggak tahu harus ngapain di rumah, nggak ada kerjaan. Mm-mm. Terus saya online saja gitu kan. Terus saya mikir apa ya yang bisa kerjakan. Kebetulan saya suka nulis, jadi kenapa saya nggak coba nulis aja. Kemudian saya cari-cari informasi. Nah, nemu nih di Instagram. Mm-mm. Saya nemu di Instagram, buka sharing kepenulisan. Mm-mm. Itu awalnya sharing kepenulisan. Sharing kepenulisan di sini. Setelah itu di sharing ada info bahwa akan mengadakan nulis antologi dan itu pertama di Madani Training, nulis kolaborasi program project nulis kolaborasi di Madani Training. Itu karya pertama, benar karya pertama dengan antologi. Kebetulan ini bukannya ada Kak. Oh, oke. Oh, wah. Ini karya berapa penulis, Ida? Ini karya 23 penulis Kak. Oke, oke. Ini yang pertama jika masalah membawa berkah dengan teknik storytelling ya, jadi lebih mudah yang pemula gitu. Storytelling. Oh, oke, Dan oke. di sana arahan-arahan dari mentornya, kemudian sampai akhirnya bisa tercipta buku ini. Dan setelah saya punya satu karya, saya kecanduan. Kecanduan ya. Jadi pengen lagi ya. Ya, saya kan punya karya, jadi pengen lagi. Betul. Kemudian saya ikut sharing, berbagai macam sharing di informasinya saya dapat di Instagram semua atau kadang di WhatsApp teman-teman. Banyak kok kalau nyari informasi tinggal follow akun-akun penerbit, akun-akun kepenulisan gitu, nanti banyak kok informasinya. Itu sih Kak. Nah, buat teman-teman yang mau ikut nih, itu syaratnya biasanya apa aja, Ida? Kalau mau ikut antologi? Kalau mau ikut antologi, sebenarnya antologi ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Teman-teman spill untuk kalau mau yang gratis atau enggak. Syaratnya sebenarnya kita mau aja sih Kak. Ada yang syarat yang berat-berat dari pihak penulis, dari yang mengadakan. Cuma kita mau terus masuk mengikuti alur-alur pendaftaran,
masuk ke grup, mulai kita nulis pengarahan dan mulai kita nulis gitu. Oh gitu. Simpel dan waktu 10 hari atau 1 minggu untuk nulisnya. Kemudian tes terbit dan lain sebagainya terus setelah itu gitu. Itu kalau misalnya daftar itu pasti dimasukkan dalam antologi atau nanti ada proses seleksi lagi, Ida? Pasti dimasukin Kak Oh gitu. naskahnya. Nah, ada di beberapa yang pernah saya ikuti nih Kak. Ada yang memang nanti dikrisar dulu di grup. Ada setelah dikasih tema, kita nulis, kemudian hasil kita share di grup dulu. Nanti dikoreksi sama salah penulisan, mungkin salah tata bahasa dan lain sebagainya nanti dikoreksi. Oh, itu dikoreksi bersama-sama atau memang ada editornya? Mentornya yang koreksi langsung. Oke. Jadi itu grupnya itu via WA atau via Facebook grup atau gimana, Ida? Ya WA Kak. Oh, WA yang grup ya. Lebih mudah dan ya. Kalau yang lebih mudah dan sudah punya WA begitu. Betul. Jadi nanti ini ya komunikasi bersamanya di grup ya. Nanti misalnya ada yang kirim gitu ya, terus nanti ada pihak yang periksa gitu, editornya gitu ya mungkin ya, terus nanti baru dikembalikan lagi, nanti direvisi gitu kali ya, Ida ya. Ya Kak, modelnya revisi. Nah kalau nanti kenapa? Teman-teman juga bisa belajar dari yang koreksian teman-teman yang lain. Kita bisa lihat kesalahannya di mana, kekeliruannya di mana, kita juga belajar dari sana juga Kak. Oh gitu. Nah kalau misalnya nih dari pengalaman kamu ya, selama bikin antologi kan kamu ada berbagai grup ya untuk antologi, nggak cuma di satu grup aja ya. Nah itu ada nggak yang paling susah nih gitu ya? Aduh, nggak jadi atau gimana gitu? Ada pengalaman gitu nggak? Yang kemarin terakhir sih Kak, bukan masalah susah temanya, tapi karena memang lagi banyak kebetulan di semester ini lagi banyak kegiatan, lagi PLP, lagi ada lomba juga, kemudian urusan organisasi sedikit menghambat. Tapi untuk kesulitan dalam nulis, alhamdulillah sejauh ini belum ada lancar aja. Paling ya. dari segi manajemen waktu sebenarnya itu yang sedikit jadi kendala. Oh, dari kitanya sendiri ya biasanya ya. Itu sih sebenarnya jadi kendala saya. Prosesnya ini dari pertama kali gabung ya di grup gitu sampai bukunya selesai itu biasanya berapa lama, Ida? 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. Nah, berarti ada batas waktunya gitu ya? Iya Kak. Kemarin saya kan pernah mengadakan proyek nulis kolaborasi nih kebetulan. Nulis di komunitas. Teman-teman minta, ayo dong nulis kolaborasi. Kebetulan Ida juga penulis kan, katanya teman-teman pengen gitu. Ayo saya. Nah itu sebulan. 1 minggu pertama untuk pendaftaran teman-teman yang mau ikut, kemudian minggu kedua 10 hari untuk nulis naskah, kemudian 4 harinya untuk revisi, jadi udah 3 minggu. Nah, minggu terakhirnya itu untuk proses finishingnya dari segi editor. Saya sendiri sebagai editornya kebetulan kemarin untuk revisi naskah teman-teman dan kirim ke penerbit itu 1 bulan kurang lebih Kak. Kalau tidak ada halangan 1 bulan alhamdulillah, dan sekarang teman-teman komunitas saya juga sedang open pre-order untuk karya yang kemarin gitu. Oh, oke. Nah, biasanya nih teman-teman kalau misalnya bukunya udah jadi nih gitu ya, itu biasanya dipasarkannya kemana, Ida? Atau ada yang penerbitnya yang akan sediakan untuk distribusinya atau sudah lepas sendiri-sendiri, Ida? Untuk pemasarannya dari dua sisi ya, dari kita sendiri, dari kita sendiri juga ikut promosi, kemudian dari penerbit juga ada untuk promosinya, baik itu dari Shopee, kebetulan
kemarin yang di tempat saya nerbitin itu dibantu di Instagram, Mm-mm. Shopee, kemudian di Tokopedia ada gitu. Nah, jadi tapi lebih digencarkan ke kita karena saya menerbitkan bukan di penerbit mayor, di Mm-mm. penerbit indie. Indie ya. Di penerbit indie kan harus lebih ekstra mempromosikan karya gitu. Di teman-teman terdekat, di grup-grup WhatsApp yang kita punya, teman-teman sekelas juga Mm-mm. itu sebagai kita mempromosikan karya gitu. Oh, oke, jadi kamu promosiinnya ke WA group, kemudian di Instagram juga gitu ya. Ya, Kak. Wah, oke oke keren banget nih. Jadi teman-teman ya, sebenarnya dari menulis buku ini memang bisa menghasilkan ini ya, menghasilkan karya terutama ya. Kemudian juga bisa menghasilkan income nih kayak Kak Ida ini ya. Asal kita tahu nih caranya ya, gimana kita masarin bukunya. Ini adalah apa terobosan juga ya di masa pandemi ya Kak Ida, apa punya karya, kemudian juga ini kan bisa jadi potensi buat tambah income juga ya kalau misalnya kita jualan buku gitu ya. Kalau bukunya laku gitu kan, kan kita bisa juga tambah income juga untuk menghasilkan karya berikutnya tentunya ya. Jadi bisa lebih semangat juga dan bisa apa bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya dari tulisan kita gitu ya. Jadi dari sebuah pemikiran ya untuk bergabung menulis bareng-bareng gitu ya bisa mendapatkan apa ya manfaat yang banyak ya Kak Ida. Nah Kak Ida, sebelum kita mengakhiri nih ya, ada tips nggak nih, ada resep nggak dari kamu nih ya buat teman-teman yang mau menulis terutama gabung di antologi nih Kak Ida? Pertama, saya mau bilang ke teman-teman bahwa tidak masalah background pendidikan kita seperti apa, menulis saja. Setiap apapun profesi tetap menulis. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya kan jurusannya pendidikan matematika gitu, sains. Saya terjun ke literasi juga. Selama kita mau dan selama kita berkomitmen, itu pasti kita bisa untuk menuntaskan apa yang kita inginkan gitu. Untuk menulis pertama, untuk tips-tips bagi pemula yang mau mulai menulis, yang pertama cari komunitas. Betul. Cari komunitas, kenapa? Karena di komunitas kita akan menemukan teman-teman yang sevisi dan semisi dengan kita, yang akan memberikan kita semangat untuk terus berkarya begitu. Saya juga ikut di komunitas menulis Indonesia, KMI kebetulan itu komunitas saya. Dan yang kedua, temukan teman yang sevisi dan semisi gitu. Tapi di komunitas itu justru di sana kita akan menemukan teman gitu. Dan yang selanjutnya miliki mentor. Nah, miliki mentor ini juga kita akan dapatkan di komunitas. Tiga yang bisa kita dapatkan ketika kita gabung di komunitas. Kemudian yang selanjutnya adalah mulai menulis. Nah, mulai menulis. Kalau kita mau menjadi penulis, kita harus mulai menulis sekarang gitu. Entah itu tulisan bebas, tulisan serandom apapun, curhatan teman-teman setiap hari juga tidak masalah. Intinya kita menulis, mau menjadi penulis gitu. Dan yang apa ya? Yang selanjutnya komitmen. Nah itu yang penting. Banyak kita sama-sama punya kesibukan masing-masing gitu. Tapi kita butuh meluangkan waktu untuk menulis gitu. Karena menjadi penulis adalah bukan tentang waktu luang, tapi tentang meluangkan waktu gitu Kak. Waduh super banget Itu nih sih. tipsnya nih Ida. Jadi aduh saya sampai nggak tahu ya mesti berkata-kata apa karena bener banget nih yang Kak Ida bilang ya. Jadi kita juga perlu menemukan komunitas, perlu menemukan mentor, perlu action ya dengan memulai ya Kak Ida ya. Karena kalau menulis nggak mulai-mulai ya nggak jadi tulisannya ya. Nah bener banget nih. Nah Kak Ida, kalau misalnya teman-teman mau menghubungi Kak Ida atau tanya-tanya ya seputar menulis, gimana sih cara ikutan antologi atau enggak komunitas apa aja sih nih kalau mau ikutan antologi, saya harus kemana gitu. Nah, bisa hubungin di Instagramnya Kak Ida ya? Ya boleh Kak. Ya, jadi langsung di DM aja nanti jadi Instagram kita pindah ke iya, betul-betul ya. Dari Instagram nanti bisa chat lagi ke WA ya. Jadi, teman-teman kalau mau menghubungi Kak Ida, bisa hubungi di @ida, A-nya 2 ya, Ida Royani
underscore. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa tanya-tanya nih kalau misalnya ada yang tertarik mau menulis antologi atau misalnya mau mulai cuman nggak tahu nih mesti ke komunitas apa nih Kak Ida. Atau enggak mungkin nanti cari yang gimana yang gratis nih Kak Ida antologinya, atau mungkin ada yang berbayar juga kan tadi ya. Nah, nanti teman-teman tadi ya udah welcome tuh dari Kak Ida, bisa DM ya ke Kak Ida, nanti bisa dikasih tahu kemana aja, atau mungkin tanya-tanya tentang seputar antologi ya. Nah, Kak Ida, kebetulan juga di komunitas saya juga kan ada gerakan menulis ya. Nah, kami juga bikin buku juga Kak Ida. Jadi tapi memang lebih ke ini ya, anak-anak. Karena antologi kan mungkin banyak ya genrenya ya. Nah, kalau di komunitas kami kebetulan memang spesifik ke anak-anak. Jadi kita bikin buku cerita anak-anak. Nah, jadi selain kita menulis, kita juga mendesain bukunya Kak Ida. Nah, jadi teman-teman juga bisa mulai berkarya juga ya, apapun ya sebenarnya mediumnya, mau menulis cerita pendek, mau menulis novel atau puisi atau menulis cerita anak, yang penting kita bisa mulai berkarya ya, Kak Ida ya. Ya, benar, Kak. Iya, oke. Jangan takut untuk memulai. Betul, jangan takut untuk berkarya ya. Kalau misalnya masih ada salah-salah gitu ya, ya nggak apa-apa ya. Nanti kan bisa diperbaiki ya. Yang penting kita mulai dulu ya, Kak Ida. Nah, aduh, terima kasih banget ya, Kak Ida. Sore ini sudah meluangkan waktu nih. Banyak banget ya inspirasinya nih ya dari Kak Ida. Semoga yang disampaikan Kak Ida juga bisa bermanfaat nih buat teman-teman ya yang menonton live maupun rekaman IG live ini ya. Kak Ida, terima kasih banyak ya. Semoga bisa terus berkarya ya, dan semoga bisa terus menginspirasi buat orang lain. Terima kasih banyak Kak Ida. Amin. Sampai jumpa ya. Terima kasih juga nih teman-teman. Iya Kak Ida, terima kasih. Bye. Sampai jumpa. Nanti tinggal DM aja ya. Oke. Bye. Bye.